You when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me. Halo teman-teman, di sini kami dari Universitas Metodis Indonesia, program studi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu proyek mata kuliah desain web. Di sini kami membuat website Bumi Treats. Nah, Bumi Treats itu adalah salah satu toko buah-buahan dan sayur yang ada di Kota Medan. Eh, Perkenalkan, nama saya Roni Hartono Panjangan. Sebelumnya maaf jika di sepanjang video nanti jika saya batuk, mohon dimaklumi. Oke, lanjut saja. Selanjutnya kita akan langsung saja melihat kode programnya. Nah, untuk membangun website ini, kami menggunakan bantuan dari Bootstrap dan Font Awesome. Nah, langkah yang pertama kami lakukan adalah membuat file HTML baru yaitu dengan nama index.html. Selanjutnya di bagian head, di bawah title, kami menambahkan hyperlink dari Bootstrap 5.3.3. Eh, Langsung saja, kalau teman-teman mau mengikuti, langsung saja kita eh, di kolom pencarian Google kita cari Bootstrap, kemudian di bagian introduction ada tulisan CSS, kemudian di copy saja link atau kode program yang ada di bagian CSS tersebut. Selanjutnya kita langsung saja menempelnya ke bagian head di dokumen HTML kita. Oke, selanjutnya itu font awesome. Untuk font awesome juga sama seperti Bootstrap tadi. Kita hanya perlu menautkannya, kemudian eh, menautkannya melalui hyperlink. Kemudian kami juga memerlukan style.css. Nah, untuk menambahkan style.css ini ada dua cara, yaitu kita bisa langsung menambahkannya melalui tambah file baru dengan nama style.css. Untuk penamaan itu bebas, terserah teman-teman juga. Selanjutnya kita masukkan hyperlink style.css atau kita kalau tidak mau repot menambahkannya secara manual, kita bisa langsung mengetik hyperlink style CSS, kemudian kita arahkan kursor ke style.css, kemudian kita tekan kontrol, klik, maka langsung otomatis eh, akan dibuat otomatis style.css. Oke, selanjutnya adalah untuk navigasi atau navbar, kami mengambilnya dari Bootstrap, yaitu eh, yang bentuknya seperti ini. Ada kolom search di ada kolom search di website kami, tetapi mohon maaf untuk kolom search-nya masih belum bisa digunakan. Nah, di Bootstrap ini kita hanya perlu mengambil atau menyalin bagian yang kita ingin bagian-bagian yang kita inginkan untuk kita tempel di dokumen HTML kita. Ada banyak sih eh, eh, navbar-navbar yang ada di di Bootstrap ini. Tergantung teman-teman mau mengambil yang mana. Tapi kami mengambilnya yang paling atas, yaitu yang ada kolom search-nya. Oke, setelah teman-teman mengcopy, kemudian langsung saja ditempel di dalam body. Oke, selanjutnya teman-teman hanya perlu eh, mengganti sesuai dengan kebutuhan website teman-teman. Misalnya di sini adalah eh, Bumi Trades
Sebelumnya kan ini tulisannya adalah navbar, tapi kami menggantinya menjadi Bumi Treats. Oke. Hmm. Selanjutnya yaitu menu tentang kami, produk, ruang berita, hubungi kami. Nah, di hyperlinknya kita menggunakan crash tentang agar jika kita nanti menekan eh, menu tentang kami, maka isi dari menu tentang kita akan diarahkan ke isi dari menu tentang kami. Nanti isi dari menu tentang kami ini akan dijelaskan oleh teman saya juga. Selanjutnya yaitu untuk produk, berita, dan hubungi sama seperti tentang tadi, kita hanya eh, perlu melautkan eh, hyperlink trash, misal untuk namanya bisa digunakan sesuai kebutuhan teman-teman, dan untuk nama-nama menunya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu kami menghapus bagian dari navbar yang telah disediakan oleh Bootstrap. Kami tidak menggunakan drop-down menu yang ini. Kami hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhan kami saja. Teman-teman juga bisa menghapus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke banner. Banner itu em, bagian yang ini, bagian yang ini. Oke, em, kemudian jika teman-teman nanti mengklik ini ada button produk produk kami. Jika teman-teman klik akan diarahkan ke buah sayur, sorry, ke bagian produk yaitu buah sayuran dan rempah-rempah. Eh, itu sama seperti yang sebelumnya kita menggunakan hyperlink crash product dan menggunakan button untuk hmm, ditekan nanti dan mengarahkannya ke isi menu produk tadi. Selanjutnya, selanjutnya yaitu bagian produk ini. Hmm, oke, di bagian produk ini kami menggunakan eh, font awesome, tetapi pada saat kami memasukkan eh, kode program, misal kami mengambil icon dari font awesome-nya, misal kami mengambil icon yang ini, maaf, oke. Misal kami mengambil salah satu icon yang ingin kami gunakan untuk HTML kami, kita hanya perlu mengklik eh, kode program yang ada di bagian HTML, kemudian kita hanya perlu memfastenya ke bagian yang akan kita buatkan ikonnya. Tetapi mohon maaf untuk ikonnya, entah kenapa di website kami tidak muncul. Tetapi kami telah membuat eh, sesuai dengan kode program yang sudah disediakan di Font Awesome. Oleh karena itu saya menggantinya, untuk membedakannya saya hanya mengganti warna-warna eh, dari produknya. Misalnya yaitu kelas buah, kelas sayur, dan kelas rempah. Saya menggantinya di sini. Kita menggantinya dengan ini. Kemudian untuk mengatur bordernya kita menggunakan ini. Semuanya sama kecuali untuk warna doang. Nah, selanjutnya nanti untuk menu-menu produk, maksudnya untuk isian-isiannya akan dijelaskan oleh teman saya, dan bagian sayuran juga akan dijelaskan oleh teman saya.
Jelly Ricardo Manik. Baik teman-teman, saya Jaga Ricardo Manik akan melanjutkan pembahasan kita yaitu bagian menu produk. Yang pertama di bagian buah-buahan itu menggunakan kelas container fluid PT5 ukuran 5, PT5, PB5, dan BG lain. Jadi PT itu adalah singkatan dari pairing top, dan PB itu singkatan dari pairing bottom, dan BG itu border line. Setelah itu kelas memiliki kelas bernama container text center. Container fluid itu menggunakan agar elemen ini mengisi eh, seluruh lebar layar. Setelah itu PT5 ini dan PB5 menambahkan padding atas berukuran 5 dan padding bawah berukuran 5. Setelah itu backlight yaitu memberikan warna latar belakang terang seperti putih keabu-abuan. Setelah itu container itu membuat tata letak lebih terpusat. Dan text center ini membuat teks berada di tengah. Yang pertama dan selanjutnya display 3 ini. Display 3 ini memberikan ukuran besar untuk judul sebagai heading utama. Dan selanjutnya P ini atau tag P memberikan deskripsi singkat tentang buah-buahan yang tersedia. Setelah itu grid system dan kartu, yaitu yang ini div class row itu 4, GX4 dan GY4. Itu row membuat satu baris untuk menampung beberapa kolom, dan PT4 ini sebagai padding atas, dan GX4 dan GY4 itu sebagai jarak horizontal dan vertikal antar kolom. Dan setiap kolom menggunakan call MD4 yang berarti pada layar medium MD ke atas akan ada 4 kolom per baris. Selanjutnya penjelasan mengenai elemen kartu. Yang ini program ini div kelas bernama card crop img itu membuat elemen kartu dengan kelas tambahan crop img. Dan img ini yaitu menampilkan gambar buah. Dan kelas card img top ini agar gambar berada di bagian atas kartu. Dan width dan height ini adalah ukuran dari gambar tersebut yang berukuran 250 x 250. Seperti ini gambarnya. Itu gambar ini memiliki ukuran 200 kali 250 kali 250. Setelah itu div class card body, yaitu bagian dalam kartu yang berisi teks seperti ini teman-teman. Ini seperti unik vitamin C dan jeruk pangan. Dan H5 ini, sebagai penjelasan di dalam gambar. Setelah itu ini P kelas card text, yaitu sebagai penjelasan tentang buah-buah tersebut. Jadi koordinatasi ini digunakan berulang untuk menampilkan buah lainnya seperti pear dan melon, max, kiwi, strawberry, dan yang lain-lain.
Setelah itu penjelasan mengenai sayuran. Yang pertama sama seperti boban tadi, yaitu memiliki kelas yang bernama container fluid, padding top dan ukuran 5 dan padding bottom berukuran 5 dan BG light. Setelah itu memiliki kelas juga yang bernama container text center supaya teks berada di tengah atau rata tengah. Itu untuk judulnya. Display 3 ini untuk judul, itu menggunakan display 3 untuk judul. Setelah itu P sebagai menjelaskan bahwa sayuran yang ditawarkan segar dan berkualitas atau sebagai isi yang menjelaskan tentang produk tersebut. Selanjutnya grid system dan kartu atau card seperti bubuan tadi, yaitu menggunakan sistem grid untuk membagi tampilan menjadi beberapa kolom. Itu kartu atau card digunakan untuk menampilkan setiap sayuran. Gambar MG memiliki ukuran, gambar sayur di sini memiliki ukuran sama seperti buah-buahan tadi atau buah tadi, berukuran 250 kali 250. Dan nama sayuran piring 5, dan nama sayur menggunakan piring 5 sebagai nama buah. Dan kartu lainnya menampilkan pekcoy dan lobak dengan gambar dan deskripsi yang berbeda. Setelah itu dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Fluid. Di sini itu berfungsi untuk menggunakan lebar penuh agar konten bisa mengikuti ukuran layar. Kemudian PT 5 dan PB 5 itu berfungsi untuk memberikan pending atas dan bawah agar konten memiliki jarak. Kemudian B-like itu BG like, sorry, memberikan latar belakang terang untuk membedakan bagian ini dari bagian lainnya. Kemudian terdapat H2 class, yaitu berfungsi sebagai display 3. Kemudian ID sebagai judulnya, yaitu rempah. Kemudian display 3, display 3 menggunakan ukuran teks besar untuk judul rempah. Kemudian ID rempah digunakan agar bagian ini bisa langsung diakses melalui navigasi atau menu. Kemudian terdapat raw. Raw di sini berfungsi sebagai menggunakan bootstrap grid sistem agar layout lebih fleksibel. Kemudian terdapat GX dan GY4, yaitu memberikan jarak horizontal dan vertikal antar elemen. Kemudian card di sini yaitu untuk setiap rempah ditampilkan dalam bentuk card menggunakan bootstrap card. Contohnya itu ada jahe yang berfungsi sebagai image untuk card tersebut. Kemudian ada CoolMD 4, yaitu berfungsi sebagai membagi halaman menjadi 3 kolom pada layar ukuran medium ke atas. Kemudian ada card. Card itu menggunakan komponen kartu bootstrap untuk menampilkan gambar dan teks dengan rapi. Kemudian card image top itu berfungsi sebagai gambar berada di bagian atas kartu dengan ukuran 250 kali 250 px. Kemudian terdapat card title yang berfungsi sebagai menampilkan judul rempah, yaitu jahe. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian tentang. Di bagian tentang itu terdapat ID tentang.
ID tentang untuk sebagai judul yang agar dapat mengakses di bagian menu navigasi. Kemudian terdapat text center. Text center ini berfungsi sebagai memposisikan teks di atas tengah agar lebih rapi, yaitu teks tersebut terdapat itu Bumitris Fresh Market Offline Store is now available at Jalan Mustang nomor 7 Medan Polonia. Berikut adalah bagian dari text center tersebut. Kemudian terdapat Deflex. Deflex itu Align System Center itu berfungsi sebagai menggunakan flagbox agar gambar dan teks sejajar dengan teks sejajar secara horizontal. Kemudian terdapat Cool MD6 yaitu membagi gambar dan menjadi teks masing-masing setengah halaman pada layar ukuran medium ke atas. Kemudian terdapat MS3. MS3 yaitu di sini memberikan jarak atau margin start. Margin start antar gambar dan teks agar tidak terlalu berkata. Kemudian menampilkan jam operasional pada toko, yaitu open everyday mulai dari jam 8 hingga 8.00 hingga 21.00. Berikut dari penjelasan dari program tentang dan ini yang saya dapat sampaikan dari penjelasan tentang rempah dan program. Terima kasih. Ya, teman-teman, jadi di sini saya Gabriel Basanta Tarigan ingin menjelaskan di bagian berita. Bagian ini menampilkan berita terbaru tentang Bumi Trits. Berita disusun di dalam bentuk judul, paragraf, dan deskripsi dan gambar. Ya, di sini kita bisa melihat di div class container fluid itu yaitu membuat wadah utama yang lebarnya 100% dari layar. Lalu di div class container itu membatasi lebar konten agar tidak terlalu lebar pada layar besar. Lalu di sini kita bisa melihat di H2 kelasnya ini itu fungsinya untuk menampilkan judul besar yaitu berita dengan format teks di tengah. Setelah itu di bagian P ini itu menjelaskan paragraf berisi deskripsi singkat tentang berita. Lalu di sini yang kedua itu menampilkan gambar. Bisa kita lihat di image ini menampilkan berita yang tersimpan sebagai file yaitu berita ini ya guys, teman-teman. Setelah itu di bagian kelas ini yang ini itu menggunakan bootstrap untuk mengatur ukuran gambar agar seimbang dengan teks di sebelahnya. Lalu itu menampilkan daftar berita. Di sini itu dapat bagian teks. Lalu di bagian hubungi kami ini terdapat kontainer utamanya, yaitu di bagian ID ini, ataupun di bagian heading 2-nya. ID ini digunakan untuk navigasi cepat menuju bagian ini. Lalu di bagian opsi kontaknya, itu di bagian A ini, itu untuk membuat tautan ke akun Instagram. Lalu bagian target ini membuka tautan di tab baru. Lalu di bagian kelas ini itu membuat tombol berwarna biru sesuai dengan bootstrap-nya. Ini ya maksud saya teman-teman. Lalu kita lanjut ke bawah. Bagian yang ini
di sini tuh membuka obrolan WhatsApp langsung ke nomor Bumi Trades. Lalu di kelas berikutnya ini, di bagian A half-nya ini, itu mengarahkan pengguna ke halaman GrabMart-nya untuk berbelanja. Kelas BTN-nya itu membuat tombol berwarna merah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagian berita dan juga di bagian hubungi kami. Sekian dari presentasi saya.